Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat wasilah Rasul dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia tercinta maupun di luar negeri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua dan diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, serta atas segala apa-apa yang dihajatkan semoga lekas terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mengisahkan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Adam alaihissalam. Beliau, Nabi Adam alaihissalam, adalah bapak dan nenek moyang semua manusia di seluruh dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Surat Al-A'raf ayat ke-27. Sebelumnya mari kita simak sampai tuntas kisah manusia pertama ini, sehingga kita semua dapat memahami kisah Nabi Adam alaihissalam sesuai Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan mohon dibantu untuk subscribe, like, dan komen untuk mensupport supaya channel dakwah ini bisa berkembang dalam menyampaikan risalah dan wasilah para rasul. Serta jangan lupa share ke teman-teman, kerabat atau saudara, dan dengan begitu semoga kita semua mendapat amal jariah atas penyampaian dakwah ini. Nabi Adam alaihissalam adalah Abul Bashar, yaitu bapak seluruh manusia atau nenek moyang seluruh umat manusia. Dan Allah Azza wa Jalla berulang-ulang menceritakan penciptaan Nabi Adam di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Adam alaihissalam atau manusia pertama yang sesuai di dalam Al-Quran sangat penting, karena kita akan mendapat faedah dan hikmah-hikmah dari kisah tersebut yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan kita akan bisa membantah atau menolak akidah yang menyimpang yang dimiliki oleh sebagian kelompok, bahwa mereka meyakini manusia pertama diciptakan dari seekor kera atau monyet. Sebagai contoh, seorang naturalis dan ahli geologi dengan bukunya terbitan tahun 1859 mengatakan bahwa manusia berevolusi dari kera lalu menjadi manusia sempurna. Ironisnya, pada tahun 1870-an, komunitas ilmiah dan kebanyakan masyarakat umum menerima evolusi sebagai fakta. Bahkan sampai tahun 90-an masih terdapat di dalam kurikulum sekolah dalam ilmu pengetahuan alam. Tapi alhamdulillah saat ini sudah tidak ada lagi di kurikulum sekolah. Karena itu semua omong kosong belaka. Karena pada kenyataannya kera sampai saat ini masih menjadi kera. Terlebih lagi kita semua sebagai umat beragama tidak meyakini itu, karena kita mengimani apa yang Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran dan apa yang dirisalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis Rasulullah menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi, yang terdiri dari dua unsur atau madah, yaitu tanah dan air. Sesuai dengan firman Allah Al-Quran Surat Sa'd ayat 71. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, dan juga terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Musyawarah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan pernikahan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya. Kata Nabi SAW, Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala dari 3 tanah, yaitu as-saudah, tanah hitam, wal baidoh, tanah putih, wal qadroh, tanah hijau. Disahihkan oleh Syekh Albani. Datang dalam riwayat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih menguraikan hadis Nabi SAW bahwasanya Adam diciptakan dari min adimin min ard. Maksudnya diciptakan dari tanah dataran permukaan bumi dengan berbagai macam tanah. Ada yang putih, merah, hitam, hijau. Nah, di antara tanah tersebut ada yang bersifat lembut dan kasar, serta perpaduan di antara keduanya. Kata Ibnu Abbas, bisa dilihat dari sifat manusia yang ada di bumi. Ada yang baik, ada yang lembut, kasar, dan bahkan ada yang jahat. Tanah dan air bercampur, inilah yang dinamakan tin. Tanah saja tidak disebut tin, dan air saja tidak disebut dengan tin. Tetapi air bercampur dengan tanah, itulah yang namanya tin, tanah yang basah. Tin tersebut bersifat min tinin lazib, yaitu melengket. Dan setelah melengket, Allah biarkan dalam waktu sesuai ketentuan Allah menjadi hamain masnun min muntin, yaitu tanah yang bercampur air sampai berubah warna hingga berbau. Setelah itu Allah jadikan mengeras seperti tembikar yang berbunyi dentingan atau suara. Penjelasan tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min solsoli kal fakhor. Dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, makna solsol yakni tanah yang kering yang dapat mengeluarkan suara bergetar atau dentingan. Dan al-fakhr adalah tembikar yang telah dibakar. Setelah terbentuk dengan sempurna, lalu Allah tiupkan ruh sesuai firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 29. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَتَقُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Para ulama sepakat sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai bentuk penghormatan atas ciptaan Allah tersebut, yaitu Nabi Adam alaihi salam.
Mudah bagi Allah Ta'ala menjadikan apapun, sesuai firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Jadi, sungguh mudah bagi Allah. Sama dengan halnya tongkatnya Nabi Musa, yang tadinya tongkat kayu, tanpa daging, tanpa darah, tanpa sisik. Lalu kemudian Allah jadikan ular, kun fayakun, maka jadilah ular. Ada daging, ada darah, ada sisiknya, dan semuanya lengkap. Nah, begitupun penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maka dari tanah dijadikannya manusia yang sempurna. Ada daging, ada tulang, ada darahnya, ada rambutnya, semuanya lengkap. Sebelum menciptakan Adam alaihissalam, Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu menggambarkan kepada para malaikatnya bahwa dia akan menciptakannya manusia di muka bumi. Berarti bumi sudah ada ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi sudah ada. Mendengar ini, para malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Padahal, para malaikat terus-menerus beribadah dengan memuji dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah berbuat durhaka kepadanya. Sementara manusia ada kemungkinan akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Lalu, dari mana malaikat tahu bahwa manusia akan melakukan kerusakan di muka bumi? Maka terdapat khilafiyah di antara para ulama, yaitu 1. Ilham dari Allah. 2. Allah sendiri yang memberitahukan kepada malaikat. 3. Malaikat mengkiaskan manusia dengan jin yang sebelumnya sudah berada di bumi, tapi melakukan kerusakan di muka bumi, sehingga malaikat menyamakan keadaan tersebut. Dan yang keempat, mafhum muwafaqah. Malaikat tahu bahwa manusia memiliki hawa nafsu dan bisa membangkang sehingga berbeda dengan malaikat. Kalau manusia tidak sama dengan malaikat karena manusia memiliki hawa nafsu, maka akan kemungkinan besar manusia akan melakukan kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Menjawab ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, para malaikat, bahwa Dia, Allah Azza wa Jalla, lebih mengetahui tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi?
orang itu akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Khalifah di sini bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa. Jadi khalifah bukan berarti peperangan. Perkataan para malaikat tentang kerusakan dan pentumpahan darah yang akan dilakukan manusia di muka bumi berdasarkan apa yang pernah dilakukan jin di muka bumi sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Nabi Adam alaihissalam mempunyai kemuliaan, yaitu setelah diciptakan, Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Di dalam firman Allah, Surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu ila Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ini merupakan kemuliaan yang sangat agung yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, Allah memerintahkan kepada malaikat yang saat itu sedang bersama dengan iblis, bukan kepada semua malaikat yang ada di langit. Sujudlah kepada Adam, kata Allah. Semua malaikat itu sujud kepada Adam kecuali iblis. Dia tidak mau sujud dan menyombongkan diri. Dia mengatakan, saya tidak akan sujud kepadanya. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih tua dan lebih kuat. Engkau telah menciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis memandang bahwa api itu lebih kuat daripada tanah. Inilah awal mula permusuhan iblis terhadap Bani Adam. Sujud yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan, bukan seperti sujud dalam sholat. Karena sujud yang seperti dalam sholat merupakan hak Allah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bentuk lain dari kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah dia diajari seluruh nama-nama benda. Kemuliaan ini yang Allah tampakkan di hadapan para malaikat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?" Ibnu Katsir rahimahullah memandang bahwa perintah sujud lebih dulu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan pengajaran Allah kepada Adam akan nama seluruh benda. Namun, penyebutannya didahulukan sebelum ayat yang memerintahkan sujud, dikarenakan lebih sesuai dengan pertanyaan para malaikat tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Setelah Nabi Adam diciptakan secara sempurna, maka Allah menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqakum min nafsi wa haula fiha jaujaha." Menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan waqala minha. Dari Adam, Allah ciptakan istrinya, yaitu Hawa. Di dalam Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari bagian mananya. Allah tidak sebutkan, tapi disebutkan dalam hadis. Rasulullah berkata, wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, yaitu disimpulkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Setelah para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, Allah mempersilahkan Adam alaihissalam untuk tinggal di dalam surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesuka kamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Merujuk dalam firman Allah tersebut, Syekh Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, perumpamaan orang Arab bahwa seorang laki-laki perlu pendamping sebelum menempuh perjalanan, yang berarti Hawa diciptakan sebelum Adam memasuki surga, dan Hawa diciptakan untuk mendampingi Adam supaya Adam tenang bersama pasangannya sebelum mengalami perjalanan dalam kehidupan di dalam surga. Dan untuk melengkapi kebahagiaan Adam alaihissalam yang menemaninya di dalam surga, keduanya diperbolehkan untuk menikmati semua kenikmatan di dalam surga, kecuali memakan satu jenis buah. Jenis buah yang terlarang bagi Adam alaihissalam dan Hawa untuk mengkonsumsinya tidak diketahui jenisnya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan beberapa jenis buah, tapi selama Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskannya, maka memahami ayat tanpa menentukan jenisnya, maksudnya jenis buahnya, itu lebih baik. Dan banyak yang berpendapat bahwa sebetulnya Hawa diciptakan
setelah Adam memasuki surga. Tetapi yang benar adalah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam memasuki surga. Itu yang sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini, kita mendapat pelajaran penting, yaitu semua ketetapan Allah Azza wa Jalla mengandung hikmah yang terkadang tidak dijelaskan kepada para makhluknya, sehingga mereka tidak mengetahui dengan pasti. Dan dengan penciptaan Adam ini mengingatkan kita sebagai manusia untuk tidak sombong, karena kita terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah, yaitu meninggal dan dikubur. Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau juga merupakan manusia pertama yang tinggal di muka bumi. Jin tinggal di muka bumi sebelum manusia, dan mereka melakukan kerusakan di atasnya. Kepatuhan para malaikat terhadap perintah Allah dan kekufuran iblis, kesombongan adalah salah satu penyebab iblis jatuh pada kekufuran dan kemudian dikeluarkan dari surga dengan mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.